Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sekar Sari Arumpalupi, spesialis kulit dan kelamin estetika dari FK Unisa Yogyakarta. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran skill lab berupa anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan status dermatovenerologi, dan pelatihan berupa pemeriksaan penunjang sampai tata laksana lanjutan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, silakan duduk Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam dok. Perkenalkan, saya Dr. Sekar yang bertugas pada pagi hari ini. Iya. Apakah benar ini dengan Pak Budi? Betul. Ya, baik Pak. Saya sambil cocokkan dengan rekam medis yang saya dapat ya. Iya. Ini Pak Budi, usianya berapa Pak kalau boleh tahu? 25 tahun. 25 tahun. Alamatnya? Di Gang Mawar. Gang Mawar. Jogja ya Pak? Iya. Jogja. Kalau boleh tahu pekerjaannya sehari-hari Pak? Sebagai ekspedisi gudang. Ekspedisi gudang. Baik. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini dok, tangan kiri saya itu sakit, ada bercak merah dan gatal dok. Bercak merah dan gatal ya Pak? Iya. Sudah berapa lama ini Pak? 2 minggu. Sudah 2 minggu. Ya. Bercak merahnya yang gatal ini awalnya di mana Pak lokasinya? Awalnya di tangan kecil, kemudian membesar seperti cincin, lalu melebar-melebar, terus yang tengah itu sepertinya sudah sembuh. Oh gitu. Jadi awalnya kecil, kemudian Iya. semakin besar ya Pak ya? Iya. Ya. Biasanya gatalnya itu pas apa Pak? Ketika saya sedang bekerja dan berkeringat itu sangat gatal sekali dok. Pas bekerja dan berkeringat tambah Iya, gatal ya Pak ya? iya. Oke. Sebelumnya Bapak pernah memberi pengobatan? Pernah diobati Pak? Pernah dok. Diberi obat apa Pak kalau boleh tahu? Beri obat bubuk gitu dok dulu. Kasih obat bubuk. Iya. Membaik enggak Pak? Tidak dok, tidak membaik sama Tidak sekali. membaik. Iya. Selain itu mungkin pernah dikasih obat minum? Belum dok. Belum pernah ya? Iya. Ada pernah diperiksain di dokter gitu? Belum pernah dok. Belum pernah. Iya. Bapak apa ada penyakit selain penyakit kulit? Misalnya ada penyakit diabetes atau sakit gula gitu? Tidak dok, tidak ada. Tidak ada. Keluarga ada yang sakit serupa enggak? Yang gatal-gatal seperti ini? Tidak ada juga dok. Tidak ada. Kalau maaf Pak, kalau mandi kira-kira sehari berapa kali Pak? Kalau saya mandi sehari 2 kali dok. Sehari 2 kali. Sering berganti baju nggak waktu berkeringat Pak? Jarang dok. Jarang ya? Iya. Jadi ketika pulang kerja baru sorenya atau malamnya baru mandi gitu mungkin ya? Iya, mandi ganti baju. Gitu, Ganti dok. baju. Iya. Oke. Apa ada kucing Pak di rumah atau yang peliharaan yang berbulu? Ada dok, ada kucing di rumah dan agak sakit kucingnya. Kucingnya sakit. Iya. Gimana itu Pak? Maksudnya rambutnya kucing rontok atau ada seperti gatel gitu? Iya dok, kucingnya bulunya rontok ya. Rontok. Iya. Oh iya. Tapi sudah diperiksakan Pak di dokter hewan kucingnya? Belum juga. Belum juga. Iya. Oke. Ya, dari yang Bapak sampaikan bisa saya simpulkan bahwa Pak Budi usianya sekitar 25 tahun ya Pak tadi identitasnya ya. Pekerjaan sehari-hari sebagai kurir ekspedisi ya Pak. Iya. Gudang ya. Mengeluhkan gatal pada lengan kiri bawah sekitar 2 minggu. Iya. Gatalnya semakin melebar terutama ketika Bapak banyak beraktivitas. Di rumah juga ternyata ada kucing ya Pak ya yang dengan kerontokan rambut dan luka juga ya di kucing tersebut ya. Tidak ada riwayat sakit gula maupun keluarga dengan riwayat serupa. Sudah pernah diobati tapi belum membaik ya Pak ya. Oke, ya Pak, nanti saya akan melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik dan mungkin nanti juga saya melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Pak. Oh iya. Jadi nanti bercaknya Bapak akan saya sedikit kerok gitu ya. Oh iya. Mungkin agak tidak nyaman, tapi insya Allah tidak berbahaya. Ya, gitu. Mungkin Bapak berkenan? Berkenan. Oke, saya mempersiapkan alat dan bahan dulu ya Pak ya. Iya, siap. Untuk melakukan pemeriksaan pada pasien, kita akan lanjutkan melakukan pemeriksaan penunjang. Ada beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan. Ada loop. Loop ini akan kita gunakan untuk memperbesar dari lesi kulit. Pen light digunakan untuk memberi penerangan.
scalpel atau bisturi kita gunakan untuk mengerok lesi. Lesi-lesi yang berupa squama atau sisik kita akan ambil menggunakan bisturi pada bagian yang tumpul agar tidak menyebabkan jejas ataupun perlukaan pada pasien. Kita juga menggunakan objek glass untuk meletakkan preparat atau sampel dari lesi. Untuk menghilangkan perlemakan pada kulit, kita juga menggunakan alkohol swab. Untuk mengambil lesi-lesi yang bentuknya powdery atau sisik yang sangat tipis, kita gunakan silotip. Pada lesi-lesi yang bentuknya lepuhan, kita gunakan scalpel juga, dan kemudian kita ambil menggunakan cotton bud. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita harus lakukan 6 langkah cuci tangan menggunakan alkohol. Pada lesi yang infeksius, kita juga menggunakan sarung tangan untuk proteksi diri. Dan jangan lupa pada pemeriksaan dermatologi, kita juga menggunakan alat berupa wood lamp. Ya, wood lamp ya, ini untuk melihat pendaran cahaya dari lesi kulit. Kadang kita juga membutuhkan pemeriksaan sederhana berupa pemeriksaan gram, pemeriksaan Zhang, maupun pemeriksaan KOH. Yang lebih lanjut akan kita lakukan pada sesi berikutnya. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita cuci tangan terlebih dahulu. Kita lakukan 6 langkah cuci tangan. Ya, setelah kita melakukan 6 langkah cuci tangan, kita lanjutkan melakukan pemeriksaan pasien. Jangan lupa kita membawa loop untuk memperjelas lesi, dan yang kedua kita siapkan pencahayaan. Boleh menggunakan senter atau pen light atau dengan lampu sorot. Oke Mas, ini saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan ya. Saya akan lihat dan nanti juga dilanjutkan pemeriksaan penunjang. Maaf Mas, apakah jam tangannya boleh dilepas dulu? Oh iya, baik, saya lepas dulu. Untuk melakukan pemeriksaan, kita gunakan lampu sorot, menggunakan pen light, dan yang kedua menggunakan loop untuk memperbesar lesi. Ya, pada lengan kiri bawah tampak adanya plak eritem, batasnya tegas, tepinya anular, susunannya central healing, dan di atasnya terdapat squama tipis. Lesinya kesan soliter dan unilateral. Bapak, saya izin melakukan pemeriksaan lanjutan ya, dengan saya akan meraba bagian bercak Bapak. Iya, Dok. Mohon izin ya Pak ya. Di sini saya lihat bercaknya tampak bersisik dan tepinya juga meninggi. Izin saya raba ya Pak ya. Ya, di sini teraba kasar dan juga bercaknya teraba tebal ya. Saya bandingkan dengan sekitarnya. Suhunya sama, jadi tidak ada teraba hangat, normal dengan sekitarnya. Kemudian juga nih ditekan, sakit nggak nih Pak? Tidak sakit. Ya, tidak teraba sakitnya. Baik. Saya izin untuk melakukan dokumentasi ya Pak, untuk saya bandingkan sebelum dan setelah pengobatan. Baik. Terima kasih Pak. Pada pasien kita curigai suatu infeksi jamur. Untuk itu kita lakukan pemeriksaan Wood lamp. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita harus memastikan ruangan dalam kondisi gelap total. Kemudian kita nyalakan lampu wood dan tunggu sekitar 1 menit agar sinar stabil. Arahkan sinar ke area lesi dengan jarak 10-15 cm. Pada pemeriksaan Wood lamp didapatkan pendarahan berupa warna kehijauan. Artinya pada pasien ini dicurigai positif jamur atau tinea. Baik Mas, untuk itu kita lanjutkan pemeriksaan penunjang ya. Saya ambil alat, nanti saya akan kerok sedikit pada bercak tersebut. Oh iya. Oke.
Dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita curiga bahwa lesi kulit pada pasien mengarah kepada jamur. Untuk itu, kita harus melakukan pemeriksaan penunjang untuk menyingkirkan kemungkinan penyebabnya. Sebelumnya, kita sudah menggunakan sarung tangan dan kita siapkan alat dan bahannya. Pertama, kita siapkan scalpel dan bisturingnya. Kemudian kita siapkan objek glass dan dek glass. Sekarang kita akan melakukan pengerokan. Untuk melakukan pemeriksaan penunjang pada kasus-kasus jamur, kita ambil kerokan pada tepi lesi yang aktif. Kita gunakan bisturi pada bagian yang tumpul agar tidak melukai. Ambil pada tepinya. Kemudian kita ratakan pada objek gas. Oke. Kemudian kita tutup dengan dek glass dan kita lanjutkan untuk pemeriksaan KUH. Setelah melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, jangan lupa kita melepas sarung tangan dan melakukan cuci tangan 6 langkah. Dari pemeriksaan penunjang didapatkan elemen jamur berupa hifa bersekat. Jadi kita curiga bahwa itu adalah tinea. Tinea pada badan kita curigai tinea corporis atau kita sering namakan kurap. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan tadi, baik pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang maupun anamnesis yang kita lakukan tadi, dicurigai sakitnya Bapak ini mengarah pada jamur atau kita namakan tinea corporis. Nah, tinea corporis ini penyebabnya macam-macam Pak, bisa karena kebersihan atau juga tertular dari hewan peliharaan. Misal pada Bapak tadi, pada kucing Bapak ya Pak ya, seperti ini bulunya banyak rontok dan ada luka ya Pak di kucing tersebut. Nah, untuk itu saya akan berikan obat berupa obat jamur oles. Nah, nanti Bapak oleskan sehari 2 kali dari bagian yang bercak ini sampai kira-kira 1-2 cm di luar bercak. Kemudian Bapak kontrol kembali sekitar 2 minggu lagi untuk evaluasi pengobatan. Nah, Bapak juga jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri berupa mandi sehari 2 kali. Jika bajunya sudah lembab atau sudah basah, sebaiknya harus diganti. Dan yang ketiga adalah mengobati hewan peliharaan Bapak jika terindikasi ada penyakit seperti jamur tadi. Itu Bapak, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup Dok. Sudah cukup jelas ya Pak? Ya, sudah cukup Oke, jelas. baik, semoga setelah pengobatan segera membaik dan sehat seperti sedia kala. Betul ya Bapak? Ya. Demikian pembelajaran skill lab pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.